عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك التواب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الآداب اللهم صل وسلم على سيد الأحباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى طريق الصواب وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji dan syukur hanya milik Allah yang senantiasa menganugerahkan kita berbagai macam nikmat-Nya. Pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan memberi kita kedua nikmat yang besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita sama-sama dibimbing, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat. Kita bersama-sama hadir ke masjid yang kita cintai ini tentu atas dorongan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan kalimat iman untuk melaksanakan salat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila kalian diseru untuk melaksanakan salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wadharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan tinggalkan segala macam bentuk perniagaan, jual beli ataupun apapun dia yang akan melalaikan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu lebih baik dari kalian jika kalian mengetahui. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita suri tauladan umat manusia, Nabi agung, Nabi mulia, khatamul anbiya wal mursalin, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang selalu dan senantiasa berikhtiar dengan segenap kemampuan kita menjalankan syariat-syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Insyaallah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah,
mengawali khutbah. Di dalam khutbah Jumat ini, khatib berwasiat, mari bersama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Di setiap Jumat kita selalu mendengar khatib menyampaikan wasiat tersebut. Mudah-mudahan dari sekian banyaknya wasiat takwa kita dengarkan, ada yang melekat di dalam hati kita, sehingga kita sama-sama termotivasi untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melaksanakan ibadah salat Jumat di awal bulan Sya'ban. Tepatnya tanggal 4 Sya'ban 1447 Hijriah. Bulan Sya'ban, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bulan yang memiliki kedudukan tersendiri di dalam Islam. Walaupun tidak semulia bulan-bulan haram dan tidak seagung bulan suci Ramadan, tetapi bulan Sya'ban adalah bulan Syahrul Fadilah, bulan yang banyak memiliki keutamaan di dalamnya. Para ulama menyebutkan Sya'ban adalah yatasha'adu minhu khairan katsira. Disebut Sya'ban karena di dalamnya terpancar banyak kebaikan-kebaikan. Selain itu juga Sya'ban, kata sebagian para ulama menyebutkan, berasal dari kata syi'ab yang artinya jalan-jalan setapak yang ada di lereng-lereng bukit, yang tentu tujuannya supaya bisa mencapai puncaknya bukit tersebut. Maka dari sini jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan bagi kaum muslimin, sebagai bulan tadrib, yakni bulan latihan, bulan pendisiplinan atau bulan pembiasaan yang tujuannya untuk mencapai puncak ibadah di bulan suci Ramadan kelak. Jauh sebelum Sya'ban ini, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita untuk mempersiapkan diri supaya kita sama-sama siap, baik secara lahir maupun batin, untuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan nanti. Dimulai dari bulan Rajab, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat mulia Anas bin Malik. Artinya Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita untuk bersiap-siap, untuk sama-sama menyiapkan diri baik lahir maupun batin untuk menuju bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan mulia, yang dimana di dalamnya dilipat gandakan segala amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama dari abad ke-9 yang bernama Abu Bakar Al-Warraq mengungkapkan hubungan antara bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan dengan kalimat yang sangat indah. Rajab syahruz zar'i, bulan Rajab adalah bulannya menanam. Wa Sya'ban syahrus saqiyuz zar'i, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman. Wa Ramadan syahrul hasad, dan bulan suci Ramadan adalah bulan panen. Kalimat ini sebuah kiasan yang begitu indah yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Warraq untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa di bulan Rajab adalah mulai dari diri kita menata diri masing-masing, membiasakan ibadah-ibadah yang tentunya untuk menunjang ibadah di bulan suci Ramadan nanti. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana kita mulai mengistiqamahi amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan bulan Ramadan nanti
kita akan panen, maksudnya akan merasakan kenikmatan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran indah bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan tadrib tidak hanya dijelaskan oleh para ulama, tetapi jauh sebelum itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan di dalam hadisnya tentang keutamaan bulan Sya'ban. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat mulia yang bernama Usama bin Zaid. Ketika itu Usama bin Zaid memperhatikan kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia mendapati ketika bulan Sya'ban ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini banyak melakukan ibadah puasa melebihi di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga Usama bin Zaid mengkonfirmasi kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah sebagaimana yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada Usama bin Zaid, qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Baginda Rasul menjelaskan bahwasanya bulan itu adalah bulan di mana manusia banyak lalai darinya karena dia terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita semua paham jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab adalah bulan haram, dan setelah Sya'ban bulan Ramadan, setiap kaum muslimin pasti mendambakan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini terletak di antara dua bulan yang agung, sehingga kebanyakan manusia lalai darinya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan di bulan Sya'ban tersebut adalah diangkatnya catatan amal manusia kepada Tuhan semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa'a amali ala sha'im. Dan aku menyukai di saat amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku dalam keadaan berpuasa. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Ramadan tidak menjadi semangat sementara ketika beribadah. Ramadan tidak menjadi semangat sementara ketika beribadah di dalamnya. Ketika kita perhatikan jamaah di siang harinya, tetapi coba kita perhatikan ketika Ramadan itu mulai berjalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, maka semangat itu sudah mulai luntur. Semangat itu sudah mulai melemah. Karena apa? Salah satu di antara sebabnya kurangnya tadrib, persiapan. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bentangkan di dalamnya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Maka itu kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan bagi kita untuk lebih khusyuk, untuk lebih istiqamah beribadah di bulan suci Ramadan nanti. Dan lebih daripada itu jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah di dalam hadis Usamah bin Zaid tadi menyebutkan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu banyak manusia lalai daripada keutamaannya, sehingga para ulama menyebutkan kaidah annal ibadata fi waqtil ghaflah fadilatuha 'azimatun. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan di saat manusia banyak yang lalai darinya, maka keutamaannya sangatlah agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi motivasi bagi kita bersama. Mari bersama-sama kita senantiasa menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan, mengisi hari-harinya dengan amal saleh. Kalaupun kita mampu, yakni dengan banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah sebagai tadrib atau persiapan untuk kita menyongsong ibadah di bulan suci Ramadan nanti. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan mau'izah hasanah di dalam khutbah Jumat yang singkat ini, kita semuanya termotivasi untuk mengisi bulan Sya'ban ini dengan amal-amal saleh.
Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya disampaikan usia kita sampai kepada bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan mulia yang mana di dalamnya dilipat gandakan segala bentuk amal saleh yang dilakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.